sama Tuhan kita menyerbu dari langit. Mereka adalah manusia-manusia pemberani. Ke medan tempur tanpa tahu akan kembali. Di antaranya, bapakku. Naon balik? Mana salah ente? Kepahitan di hidupnya ia tularkan kepadaku. Seperti itulah ajaran bapakku. Bukan berarti semua jadi diselesaikan dengan berkelahi. Paling nggak aku beresin masalahku sendiri, Pak. Apakah aku terjebak Ini misi one way ticket. di jalan yang sama? Bukan hanya keberanian semata, tapi butuh keyakinan kuat. Selamat datang di channel Dunia Wisata. Sebelum kita mulai, pastikan gunakan headset, cari posisi rebahan ternyamanmu, dan biarkan narasi ini membawamu masuk ke dalam kisah yang menggetarkan hati. Ini adalah kisah nyata yang diangkat menjadi film, Believe, The Ultimate Battle. Sebuah kisah tentang kehilangan, kehormatan, dan keyakinan. Langit di atas sebuah kampung kecil di pinggiran Jawa tampak kelabu sore itu. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun duduk di depan rumah papan yang nyaris roboh, menatap jalanan kosong dengan mata yang sudah terlalu sering kecewa. Namanya Agus. Sejak kecil, hidupnya adalah rangkaian kehilangan. Ayahnya, Sersan Kepala Dedi Unadi, gugur dalam operasi militer di Timor Timur tahun 1975, saat Agus masih bayi. Sejak itu, ibunya, Sriwati, membesarkannya seorang diri. Ia menjahit pakaian dari rumah ke rumah, menyulam kain sambil sesekali menahan batuk darah yang ia sembunyikan dari putranya. Setiap kali Agus bertanya tentang ayahnya, Sriwati hanya menjawab singkat, "Bapakmu pejuang. Bapakmu pergi demi negara." Tapi di mata Agus kecil yang tumbuh tanpa kehangatan seorang ayah, kata "pejuang" terlalu asing. Ia lebih sering merasa kosong. Sementara anak-anak lain punya figur ayah yang mengantar ke sekolah atau membelikan sepatu bola, Agus hanya punya nama di batu nisan yang tak pernah ia kenal. Ketika remaja, kemiskinan dan kesepian menjelma jadi pemberontakan. Agus mulai bolos sekolah, bergaul dengan preman pasar, mencuri rokok dari warung, dan bahkan ikut kelompok tawuran lokal. Ia tak peduli lagi pada nilai, guru, atau masa depan. Baginya, dunia ini sudah memusuhinya sejak lama. Ibunya sering menangis diam-diam, tapi tak pernah memukul atau menghardik. Ia hanya bilang lirih, "Gus, kamu bukan anak nakal. Kamu anak baik yang kehilangan arah." Tapi kata-kata itu tak pernah sampai ke hati Agus, belum saat itu. Suatu malam, Agus pulang ke rumah dalam kondisi babak belur. Pipinya lebam, bibirnya pecah. Di tangan kirinya, ada darah kering bekas pukulan. Sriwati hanya memeluknya dalam diam. Ia tak bertanya apapun, tak memarahi, hanya duduk memeluk sambil berdoa. Di malam itulah, sesuatu terjadi. Ketika mencari air panas di dapur, Agus secara tak sengaja menjatuhkan sebuah kotak besi tua dari atas lemari. Kotak itu berkarat, dikunci rapat, dan sudah tertutup debu bertahun-tahun. "Jangan dibuka, itu punya bapakmu," ucap Sriwati lirih ketika melihat Agus memegang kotak itu. Tapi Agus, entah kenapa, merasa terpanggil. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, ada sebuah topi loreng yang sudah usang. Ada medali. Ada surat izin operasi. Dan, ada foto seorang pria muda berseragam lengkap, tersenyum gagah, ayahnya. Agus tak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan saat itu. Jantungnya berdebar, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia menatap wajah lelaki yang selama ini hanya disebut dalam cerita. Di balik foto itu, ada selembar kertas kuning tua. Sebuah surat. Ditulis dengan tangan. "Untuk anakku,
jika kau membaca surat ini, berarti aku tak pulang. Tapi jangan marah pada takdir, nak. Aku memilih jalan ini karena aku percaya, lebih baik mati sebagai penjaga negeri, daripada hidup sebagai penonton penderitaan bangsa. Agus tak tidur malam itu. Ia duduk di sudut kamar, memeluk topi ayahnya, dan menangis dalam diam. Keesokan paginya, Sriwati bangun dan menemukan Agus sudah duduk di teras. Berseragam sekolah. Rambut disisir rapi. Sepatu dibersihkan. Wajahnya, bukan wajah yang sama seperti kemarin. "Ibu," ucap Agus perlahan. "Mulai hari ini, aku mau berhenti jadi beban." Sriwati menatap anaknya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum bukan karena memaksakan diri. Tapi karena ia percaya, mungkin, api kecil di dada anaknya mulai menyala. Itulah awal dari perjalanan panjang Agus, anak dari prajurit gugur, yang hidup dalam kemiskinan dan luka, namun perlahan mulai menemukan kembali jalannya. Sebuah jalan yang kelak akan membawanya ke medan perang, ke ujian-ujian mental dan fisik yang tak mudah, dan akhirnya, ke puncak tertinggi kehormatan sebagai prajurit bangsa. Tapi semua itu, baru permulaan. Setelah malam panjang penuh air mata dan surat dari mendiang ayahnya, pagi itu adalah titik balik. Agus mulai hadir ke sekolah. Ia berhenti tawuran. Teman-teman lamanya mencibir. Ada yang tertawa di belakangnya. Pura-pura tobat, ejek mereka. Tapi Agus tak menggubris. Di dalam hatinya, sebuah suara tak henti berbisik, "Kalau ayahku rela mati demi negeri ini, apa pantas aku hidup cuma untuk berkelahi di jalanan?" Namun, perubahan bukan hal yang mudah. Nilainya anjlok. Guru-guru sudah terlanjur mencapnya pembuat onar. Tapi Agus bersabar. Ia mulai duduk di depan kelas, mencatat dengan rapi, dan mendekati guru matematika, yang terkenal keras, untuk minta bimbingan tambahan. Lalu, datanglah satu titik yang benar-benar menguatkan tekadnya, pengumuman seleksi calon bintara TNI. Poster perekrutan itu ditempel di papan pengumuman sekolah. Gambar prajurit gagah berdiri tegak, lengkap dengan kalimat, "Jadilah kebanggaan bangsa. Bergabunglah bersama Tentara Nasional Indonesia." Agus menatap poster itu lama. Ia membayangkan ayahnya dulu berdiri seperti itu. Ia membayangkan bagaimana ibunya akan tersenyum jika ia mengenakan seragam loreng, membawa nama baik keluarganya kembali. Tapi yang ia hadapi adalah kenyataan. Nilainya masih di bawah rata-rata. Kondisi fisiknya belum optimal. Dan yang paling menakutkan, ekonominya tidak memungkinkan. "Pendaftaran gratis, Gus," kata salah satu teman yang juga tertarik ikut daftar. "Tapi latihan sebelum seleksi, kamu butuh sepatu bagus, vitamin, latihan di pusat kebugaran." Agus pulang dengan pikiran bercampur. Tapi sesampainya di rumah, ia langsung memeluk ibunya. "Bu, Agus mau ikut seleksi TNI tapi..." Sriwati hanya tersenyum. Ia membuka lemari, mengambil celengan tua dari atas rak. Celengan ayam dari tanah liat yang ia isi pelan-pelan selama bertahun-tahun. "Ini tabungan ibu. Bukan buat makan. Tapi buat hari di mana kamu sudah siap menemukan jalanmu." Agus meneteskan air mata. Ia tahu, semangat itu bukan hanya miliknya, tapi juga warisan ayahnya, dan cinta tulus ibunya. Agus mulai berlari pagi setiap hari. Ia push up di halaman rumah, sit up sebelum tidur, bahkan berenang di sungai keruh demi melatih pernapasan. Ia membaca soal-soal tes psikologi di perpustakaan kota, karena tak punya uang untuk les. Saat teman-temannya nongkrong atau bermain game, Agus lari lintas desa. "Terlambat bangun, Gus," sindir tetangga. "Jangan mimpi jadi tentara kalau fisik lemah." Agus hanya menunduk dan terus lari. Ia tahu semua ini bukan hanya tentang lulus seleksi. Ini tentang membayar kembali pengorbanan seorang ayah yang gugur, dan cinta seorang ibu yang bertahan dalam sakit. Hari seleksi tiba. Ratusan calon peserta berdiri dalam antrean panjang. Seragam putih biru bersih. Rambut rapi. Ada yang datang naik mobil mewah, ditemani orang tua berseragam lengkap. Agus datang sendiri. Hanya membawa tas lusuh dan sepatu hasil cucian semalaman. Tes demi tes dijalani. Kesehatan, fisik, akademik, mental. Banyak yang tumbang. Tapi Agus terus bertahan. Bahkan saat beberapa penguji mencibir latar belakang ekonominya,
Agus tetap menatap lurus. Di akhir sesi wawancara, seorang kolonel menatap berkasnya. "Agus, kamu anak siapa?" Agus menarik napas dalam. "Saya anak dari Sersan Kepala Dedi Unadi, Pak. Gugur di Timor Timur. Tahun 1975. Ruangan itu hening. Si kolonel terdiam. Lalu ia bangkit dan berdiri. "Kalau begitu, kamu bukan sekadar calon prajurit, kamu adalah warisan dari seorang prajurit." Hari pengumuman tiba. Agus berdiri bersama ratusan peserta lain. Satu persatu nama dibacakan. Degup jantungnya tak tertahankan. Dan lalu, terdengar nama itu. Agus Subianto. Ia terdiam. Kakinya lemas. Tapi bibirnya tersenyum. Air matanya jatuh pelan. Ia tak tahu harus berteriak atau sujud. Tapi di dalam hatinya, ada satu suara yang menggema. "Pak! Bu, aku tidak gagal." Agus pulang ke rumah dan memeluk ibunya. Sriwati tak berkata apapun. Ia hanya memandang anaknya, dan memeluknya erat. Dari sana, perjalanan baru pun dimulai. Hari pertama pelatihan militer selalu menjadi momen yang tidak terlupakan. Terutama bagi Agus. Ia berdiri di lapangan barak bersama ratusan rekan seperjuangan lainnya. Matahari pagi menyinari wajah-wajah tegang, keringat mulai mengucur bahkan sebelum perintah pertama diteriakkan. Dari kejauhan, suara sepatu Lars mulai mendekat cepat. "Siap. Gerak!" Sersan pelatih berteriak keras, suaranya menggema membelah udara. Semua langsung diam. Ketegangan terasa. Tak ada ruang untuk tersenyum, apalagi bersantai. Bagi Agus, dunia ini benar-benar baru. Tak ada lagi rumah kayu, tak ada senyum ibu, tak ada tempat untuk mundur. Yang ada hanyalah disiplin, keringat, teriakan, dan kehormatan yang harus diperjuangkan dari nol. Setiap hari dimulai pukul 4 pagi. Lari 10 km. Push up 500 kali. Latihan tembak reaksi. Pelajaran strategi militer. Dan jika satu orang saja telat atau ceroboh, seluruh kelompok dihukum. Agus sempat mengalami momen kritis di pekan kedua. Seorang temannya pingsan saat lari sore. Pelatih marah besar dan menyalahkan seluruh kelompok. Mereka dihukum tidur di luar tanpa matras. Hujan turun deras malam itu. Tanpa tenda, tanpa jaket. Agus menggigil, menggenggam tangan temannya yang pingsan itu agar tetap hangat. Tapi ia tidak marah. Tidak mengeluh. Ia tahu, ini adalah bagian dari perjalanan. Bagian dari penempaan. Dalam lingkungan sekeras itu, tak semua orang tulus. Ada yang datang karena dorongan keluarga. Ada pula yang hanya mengejar pangkat. Dan ada juga, seperti Agus, yang datang karena keyakinan, karena janji pada ayahnya, karena air mata seorang ibu. Di minggu ketiga, Agus nyaris dikeluarkan karena satu kesalahan yang tidak ia lakukan. Sebuah senjata pelatihan ditemukan kosong pelurunya. Padahal, saat ia menerima senjata itu, isinya lengkap. Seorang senior menyusupkan laporan bahwa Agus ceroboh. Agus dipanggil ke ruang evaluasi. "Kamu mau jadi tentara? Tapi peluru saja tidak bisa kamu jaga?" Dengan tenang, tapi mata yang berkaca-kaca, Agus berkata, "Saya siap dihukum, tapi saya tidak akan menerima tuduhan yang bukan saya lakukan." Untungnya, pelatih kepala, seorang kolonel berpengalaman, menyelidiki lebih lanjut. Dari rekaman CCTV, akhirnya terlihat bahwa justru senior itulah yang diam-diam membuang peluru Agus untuk menjatuhkannya. Nama Agus dibersihkan. Tapi insiden itu meninggalkan luka. Ia sadar, dalam dunia ini, bahkan saudara satu barak pun bisa jadi lawan jika hati tak bersih. Bulan kelima pelatihan, mereka ditugaskan simulasi perang hutan. 3 hari 2 malam di pedalaman, tanpa peta, tanpa GPS, hanya kompas dan insting. Persediaan makanan terbatas. Tidur bergantian. Disinilah, Agus benar-benar menemukan makna, percaya pada rekan dan percaya pada diri sendiri. Di satu malam, kelompoknya tersesat. Hujan deras. Kompas rusak. 2 orang mulai panik dan ingin menyerah. Tapi Agus berdiri dan berkata, "Kalau kalian takut, bayangkan wajah ibu kalian.
Bayangkan orang-orang yang percaya kalian bisa jadi pelindung bangsa ini. Kita di sini bukan main perang-perangan. Kita dilatih untuk saat nanti benar-benar perang, dan saat itu datang, kalian tidak bisa lari. Kata-katanya membangkitkan semangat tim. Mereka akhirnya menemukan jalur aman dan mencapai titik finish. Bahkan pelatih mereka berkata, "Agus, kamu tidak hanya lulus, kamu membuktikan bahwa kepemimpinan bukan soal suara keras, tapi soal hati yang teguh." Hari kelulusan datang. Lapangan upacara dipenuhi keluarga. Agus berdiri paling depan. Dada tegak. Mata lurus ke depan. Tapi di balik semua itu, hatinya hanya ingin satu hal. Melihat ibunya. Dari kejauhan, ia melihat Sriwati berdiri gemetar, mengenakan kebaya sederhana. Matanya basah. Tapi bibirnya tersenyum. Dalam genggamannya, ada potret lama Sersan Dedi. Setelah upacara selesai, Agus langsung berlari ke arah ibunya. Ia memeluknya erat, tak peduli seragamnya basah keringat. Sriwati berbisik, "Bapakmu pasti bangga, nak." Agus hanya menjawab dengan suara parau. "Bukan cuma bapak, ibu juga." Kini, Agus telah resmi menjadi prajurit TNI tapi perjuangannya baru saja dimulai. Di bab berikutnya, ia akan menghadapi tugas lapangan pertama, yang akan menguji bukan hanya kemampuannya, tapi jiwanya sebagai pelindung bangsa. Setelah dilantik sebagai prajurit muda, Agus langsung ditugaskan ke daerah operasi di wilayah rawan konflik. Wilayah itu dikenal keras, penuh dengan gesekan antar kelompok bersenjata, dan seringkali menjadi medan uji pertama bagi prajurit-prajurit muda. Banyak yang gugur di tahun pertama. Banyak pula yang menyerah secara mental. Tapi Agus, dengan seluruh luka batin yang telah menempanya, maju dengan tenang. Ia ditempatkan di barak kecil di wilayah pegunungan. Tugasnya bukan hanya menjaga pos, tapi juga berpatroli di desa-desa terpencil, mendekati masyarakat yang sudah lama hidup dalam ketakutan. Disinilah, Agus menyadari bahwa menjadi tentara bukan hanya soal menembak atau perang, tapi tentang hadir untuk rakyat, menyatukan yang tercerai, menyembuhkan yang trauma, dan menjaga agar damai tetap bernyawa. Patroli pertamanya berlangsung dengan tenang. Ia dan satu regu menyusuri hutan belantara, melewati tebing, dan menyeberangi sungai. Semua berjalan lancar hingga pada suatu sore, saat mereka melewati jalur sempit, terdengar letusan keras. Dor! Satu temannya, Serda Deni, tumbang seketika. Bahunya tertembus peluru. Regu langsung berlindung, menembak balik ke arah sumber suara yang tak terlihat. Agus, yang berada paling depan, segera menyeret tubuh Deni ke balik pohon besar sambil menekan luka dengan sobekan kaos dalamnya. Jantungnya berdegup keras. Napasnya tercekat. Tapi ia tetap tenang. Sebab dalam pikirannya hanya satu. Jangan ada lagi yang gugur sebelum waktunya. Setelah baku tembak singkat, Regu berhasil melumpuhkan penembak gelap. Tapi pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam di hati Agus. Malam itu, saat duduk di depan api unggun, ia menatap langit gelap dan berbisik pada dirinya sendiri. Inilah perang. Tidak semewah film. Tidak semegah upacara. Tapi penuh luka nyata. Beberapa minggu setelah insiden itu, Agus mulai merasakan ada yang aneh di dalam timnya. Perintah patroli seringkali bocor sebelum dijalankan. Beberapa kali mereka dicegat di lokasi yang seharusnya rahasia. Dan anehnya, itu hanya terjadi ketika salah satu rekannya, Praka Jafar, ikut dalam misi. Agus tak langsung menuduh. Ia hanya diam, mengamati, dan mencatat. Hingga pada suatu malam, saat semua tertidur, Agus melihat Jafar menyelinap keluar barak sambil membawa alat komunikasi. Ia mengikutinya dalam diam, dan menangkap Jafar tengah berbicara dalam bahasa asing, menyampaikan koordinat dan rute patroli mereka. Agus langsung menyergapnya. Perkelahian terjadi. Diam-diam. Cepat. Tanpa suara. Setelah berhasil membekuk Jafar, Agus melaporkan ke atasannya. Jafar diadili secara militer dan terbukti menjadi informan kelompok bersenjata. Kejadian ini membuat Agus sadar satu hal penting. Musuh tidak selalu datang dari luar. Kadang, dari dalam. Beberapa bulan berjalan. Tugas demi tugas dijalani. Tubuh Agus mulai menyesuaikan, tapi hati dan pikirannya semakin letih. Ia pernah menulis surat kepada ibunya,
surat yang tidak pernah ia kirimkan. Bu, kadang aku takut. Bukan pada peluru, tapi pada kehilangan diriku sendiri. Kadang aku terlalu terbiasa melihat luka dan kematian, sampai rasanya semua jadi biasa saja. Aku takut suatu saat nanti, aku mati rasa. Rasa takut akan kehilangan nurani itu terus membayanginya. Tapi justru dari ketakutan itulah, Agus berusaha tetap menjadi manusia. Ia sering menyempatkan diri bercanda dengan anak-anak desa, membawakan sembako, bahkan menyuapi nenek-nenek yang lumpuh di rumah-rumah yang nyaris rubuh. Ia sadar, tugas tentara bukan hanya membunuh musuh, tapi menjaga harapan rakyat tetap hidup. Misi penyelamatan yang mengubah segalanya. Satu malam, terjadi insiden besar. Sebuah desa kecil disandera oleh kelompok separatis bersenjata. Mereka menyandera lebih dari 20 warga sipil, termasuk anak-anak dan lansia. Tuntutan mereka jelas, tarik semua tentara dari wilayah itu, atau para sandera akan dieksekusi. Agus menjadi bagian dari tim kecil yang dikirim diam-diam untuk menyusup dan menyelamatkan sandera. Misi itu penuh risiko. Satu langkah salah, nyawa 20 orang bisa hilang. Dengan naluri yang sudah ia asah berbulan-bulan, Agus memimpin timnya merayap di bawah gelap, memetakan posisi musuh, dan menyusup ke dalam rumah kayu tempat sandera dikurung. Detik-detik itu berjalan sangat lambat. Agus bisa mendengar napas para sandera. Ia bisa mencium bau darah. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak sampai ke ujung telinga. Saat waktu penyerbuan tiba, ia memberikan isyarat. Sekarang, ledakan kilat. Tembakan cepat. Asap memenuhi ruangan. Dalam 3 menit, semua musuh dilumpuhkan. Tidak ada satupun sandera yang terluka. Tapi di momen itu, salah satu anak kecil memeluk kaki Agus dan berkata lirih. "Kakak, kamu malaikat ya?" Agus menahan tangis. Ia berlutut dan menjawab. "Bukan. Aku cuma manusia, yang gak mau kamu hidup dalam ketakutan lagi." Malam itu, nama Agus tercatat dalam laporan khusus komando. Tapi ia tidak mencari penghargaan. Ia hanya ingin tidur, dengan hati yang tenang. Itulah luka pertamanya, dan juga misi penyelamatan pertama yang membuatnya dikenal. Namun semua itu belum seberapa, karena di bab berikutnya, Agus akan menghadapi medan pertempuran sungguhan, Operasi Seroja. Misi militer terbesar dan paling berdarah dalam hidupnya, yang akan menguji bukan hanya nyawanya, tapi seluruh keyakinan yang ia bangun sejak kecil. Hujan turun deras membasahi daratan Timur Timur ketika helikopter-helikopter militer TNI satu persatu mendarat di tengah malam gelap. Ini bukan pelatihan. Bukan simulasi. Ini adalah operasi militer terbesar dalam sejarah modern Indonesia, Operasi Seroja. Agus ditugaskan sebagai bagian dari batalion infanteri yang diterjunkan langsung ke titik panas. Baginya, ini adalah momen di mana semua latihan, semua luka, semua air mata, diuji dalam nyawa dan darah. Tak ada panggung, tak ada kamera. Hanya bumi, peluru, dan napas yang bisa berhenti kapan saja. Malam itu, mereka naik ke dalam pesawat Hercules. Di dalam, hening. Semua prajurit hanya saling pandang. Tak ada yang bisa menjamin siapa yang akan pulang. Seorang letnan memberikan briefing terakhir, lalu menatap semua mata yang berkeringat dalam diam. Ingat, kita bukan datang untuk membunuh. Kita datang untuk merebut kembali damai yang dirampas. Lindungi warga. Tapi jangan ragu menembak kalau diserang. Siapkan nyawa kalian. Ketika lampu kabin berubah merah, Agus memegang erat tali parasutnya. Tangannya gemetar. Tapi pikirannya fokus. Di dalam helm, ia berdoa. "Pak." Ibu doakan Agus. 3, 2, 1. Terjun. Satu persatu prajurit terjun ke langit malam. Hujan menampar wajah, angin menjerit, peluru dari bawah mulai menyalak liar ke arah langit. Agus memutar badannya di udara, mengarahkan parasut ke sisi bukit, menjauh dari api senapan. Begitu mendarat, ia langsung berguling dan membidik. Suara ledakan terdengar di mana-mana. Cahaya merah membakar langit gelap. Beberapa rekannya belum sempat membuka parasut sempurna. Mereka terjatuh, luka, bahkan ada yang tak pernah bangkit lagi. Agus berlari ke arah suara terdekat, membantu satu prajurit yang tertimpa pohon dan menyeretnya ke balik batu.
Perang kota adalah perang yang paling mengerikan. Tidak ada garis depan yang jelas. Musuh bisa saja bersembunyi di balik jendela, di atap, bahkan di balik tubuh warga sipil. Agus dan timnya menyisir satu persatu rumah di desa yang dikuasai kelompok bersenjata. Dalam satu misi penyergapan, mereka menemukan satu keluarga dikurung dalam gudang gelap. Ketika membebaskan mereka, seorang anak kecil, penuh luka di pipi, hanya menatap Agus dan berbisik. "Kami pikir tak ada lagi yang peduli." Kalimat itu menusuk. Seolah menjadi bahan bakar bagi semangat Agus untuk terus bertarung. Bukan demi menang, tapi demi membuktikan bahwa negara masih ada. Dalam pertempuran hari kelima, tim Agus disergap dari dua arah. Posisi terjepit. Amunisi menipis. Komandan gugur. Salah satu peluru menghantam helm Agus, membuatnya terhuyung dan nyaris kehilangan kesadaran. Tapi dalam bayangan kabur itu, ia kembali melihat wajah ayahnya. Sersan Dedi. Tersenyum sambil mengacungkan jempol. Agus membuka mata, meraih senapan, dan kembali berdiri. Ia mengambil alih komando. Mengatur tembakan perlindungan, menarik pasukan mundur terorganisir, dan mengevakuasi korban luka. Misi itu berakhir dengan kehilangan, tapi juga penyelamatan. Di sebuah desa kecil yang dulu menjadi lokasi pertempuran Operasi Seroja tahun 1975, tahun gugurnya sang ayah, Agus menemukan sesuatu yang membuatnya terpaku. Di reruntuhan sebuah pos, ia melihat ukiran samar di dinding tembok. Dedi Unadi, 75. Untuk tanah ini, saya rela mati. Agus menyentuh ukiran itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ia berlutut, mencium tanah yang sama tempat ayahnya gugur. Ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya memahami sepenuhnya, kenapa ayahnya memilih mati di tanah ini. "Pak!" Agus sudah sampai di tempat bapak terakhir berdiri. Beberapa minggu setelah itu, pasukan TNI berhasil menguasai kembali wilayah kritis dan membebaskan ratusan warga dari penyanderaan panjang. Agus diangkat menjadi komandan muda karena keberanian dan kepemimpinannya selama operasi. Namun, ia tidak merayakannya dengan pesta. Ia hanya duduk sendirian di tepi pos komando, menatap langit malam, dan menulis surat untuk ibunya. "Bu," akhirnya Agus mengerti kenapa bapak memilih mati di tanah jauh. Karena ada banyak orang yang membutuhkan perlindungan, bahkan lebih dari yang bisa kita bayangkan. Dan kini, tugas itu, Agus yang teruskan. Operasi Seroja mengubah segalanya. Dari seorang prajurit muda, Agus kini tumbuh menjadi pemimpin di medan tempur. Tapi pertempuran terbesar belum selesai. Di bab berikutnya, ia akan menghadapi ujian paling sulit, keraguan dari dalam institusi sendiri, saat ia mencoba memperbaiki sistem yang telah lama membusuk. Operasi Seroja telah membuktikan bahwa Agus adalah prajurit dengan nyali, kecerdasan, dan hati yang kokoh. Tapi justru setelah meraih pujian dan pengangkatan sebagai komandan muda, ia mulai menghadapi medan pertempuran yang jauh lebih rumit. Bukan lagi soal peluru dan hutan, tapi politik internal, ego senioritas, dan kebusukan dalam tubuh sendiri. Bagi Agus, menjadi tentara bukan hanya soal bertempur di lapangan, tapi juga menjaga kehormatan di balik meja, di antara rapat-rapat, laporan, dan sistem birokrasi yang kadang menyembunyikan kebenaran. Awalnya, semua tampak berjalan biasa. Agus mulai aktif di barak pusat, menerima tugas administratif, dan terlibat dalam pengambilan keputusan misi. Tapi lama-kelamaan, ia mencium aroma aneh. Ada laporan logistik yang tak masuk akal. Persenjataan tercatat sudah dikirim ke wilayah tertentu, padahal di lapangan, para prajurit mengeluh kekurangan amunisi. Agus menelusuri jejaknya pelan-pelan. Hingga ia menemukan kejanggalan yang lebih besar. Anggaran operasi lapangan sering dipangkas tanpa alasan jelas, sementara beberapa pejabat tinggi hidup mewah di luar pangkalan. Ia mencoba menanyakan hal ini dalam forum internal, tapi justru mendapat reaksi dingin. Salah satu atasannya berkata lirih namun mengancam. "Kamu itu prajurit muda. Fokus di lapangan saja. Jangan ikut main di air keruh." Agus terdiam. Tapi dalam hati, ia tahu, diam sama dengan pengkhianatan. Keberaniannya menyuarakan dugaan penyelewengan membuat beberapa pihak merasa terancam. Secara diam-diam, Agus mulai dijauhkan dari posisi strategis. Surat tugasnya dibatalkan. Rapat-rapat tak lagi mengundangnya.
Bahkan beberapa prajurit muda yang dekat dengannya mulai mendapat intimidasi. Hingga puncaknya, Agus dituduh melanggar kode etik militer. Tuduhannya kabur. Hanya berdasarkan testimoni anonim dan dokumen yang tidak valid. Tapi dalam sistem yang dikendalikan oleh mereka yang lebih tinggi, suara kebenaran seringkali ditenggelamkan dengan kekuasaan. Agus dipanggil ke ruang evaluasi. Dihadapkan pada tim penyelidik. Di sana, ia berdiri tegak. Tidak membela diri dengan kemarahan, tapi dengan kepala tegak dan suara lantang. Saya tidak takut diturunkan pangkat. Tapi saya takut kalau institusi ini tidak lagi tahu bedanya antara prajurit dan penjara. Dalam keterasingannya, Agus mendapat surat dari seseorang yang tak ia sangka, Kolonel Wahid, salah satu senior tertua yang diam-diam mengikuti jejak karirnya sejak awal. Surat itu hanya 1 halaman, tapi penuh makna. Agus, saya tahu kamu bicara karena kamu peduli. Sistem ini memang tidak suka cermin. Tapi jangan berhenti. Kau bukan hanya meneruskan jejak ayahmu, tapi juga membentuk jalan baru. Jika kamu diam, generasi setelahmu akan buta. Jika kamu berdiri, mereka mungkin terluka, tapi akan melek. Didukung oleh beberapa prajurit yang diam-diam berpihak padanya, Agus mulai mengumpulkan bukti, kali ini lebih rapi, lebih kuat. Ia menyusun laporan audit senyap, mendokumentasikan kesaksian para personel lapangan yang dirugikan, dan menyerahkan berkas itu langsung kepada atasan tertinggi di Mabes TNI. Beberapa bulan setelah laporan itu diterima, hasilnya belum terasa. Tapi perlahan, efeknya mulai tampak. Beberapa pejabat yang dulu tak tersentuh, dimutasi diam-diam. Ada rotasi besar-besaran. Bahkan sistem pengawasan keuangan dalam tubuh TNI mulai diperbarui. Agus tidak mendapat promosi. Tidak juga penghargaan publik. Tapi ia mendapat sesuatu yang lebih besar, respek diam-diam dari para prajurit muda. Mereka mulai datang kepadanya, meminta nasihat, bahkan menganggapnya mentor. Dan di suatu malam, seorang pemuda berpangkat kopral menghampirinya di kantin, memberi hormat, lalu berkata, "Komandan, saya daftar tentara karena dengar cerita tentang Bapak." Agus menatap pemuda itu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tersenyum bukan karena tuntutan, tapi karena harapan. Medan pertempuran internal adalah yang paling sunyi. Tapi Agus telah membuktikan bahwa keberanian tak selalu tentang peluru. Kadang, keberanian adalah tetap berdiri saat semua memaksamu untuk duduk. Setelah badai dalam tubuh institusi mereda, Agus mendapat penugasan istimewa, sebagai bagian dari pasukan perdamaian yang dikirim dalam misi United Nations Pacekeing Operation. Ini adalah level lain dalam karir militernya. Bukan lagi perang atas nama bangsa, tapi atas nama kemanusiaan. Di bawah bendera biru PBB, ia dikirim ke wilayah konflik luar negeri yang telah lama dilanda perang sipil. Di sini, Agus tidak hanya mewakili Indonesia, tapi juga wajah peradaban dan harapan di mata dunia. Negara tujuan mereka adalah sebuah wilayah bekas jajahan kolonial yang kini porak-poranda. Kota-kota terbakar, desa hancur, dan ladang berubah menjadi kuburan massal. Anak-anak berseragam robek berlarian dengan wajah trauma, dan wanita-wanita muda dipaksa menikah dengan milisi bersenjata. Agus dan timnya ditempatkan di zona merah, di perbatasan 2 kelompok bersenjata. Tugas mereka adalah mengawasi, melindungi warga sipil, dan menjadi penengah perdamaian. Tapi tak ada yang mudah. Mereka tidak disambut sebagai pahlawan. Warga curiga. Milisi mencibir. Bahkan beberapa tentara dari negara lain memandang rendah prajurit dari Asia Tenggara. Agus tidak menggubris. Ia tidak datang untuk kehormatan pribadi. Agus sadar, ia harus merebut kepercayaan. Dan bukan dengan senjata, tapi dengan kehadiran. Ia mulai menyapa anak-anak, membantu warga memperbaiki rumah yang hancur, bahkan belajar beberapa kalimat dalam bahasa lokal. Ketika seorang wanita tua kehilangan anaknya dalam ledakan ranjau, Agus mendatangi rumahnya setiap hari. Membawakan makanan, membantu mencuci, dan hanya duduk menemani tanpa banyak bicara. Beberapa minggu kemudian, wanita itu menyebut namanya di depan warga, dan berkata, "Dia berbeda. Dia tidak hanya datang untuk mengawasi. Dia datang untuk merawat." Dari situ, hati masyarakat mulai terbuka. Mereka mulai memberi informasi penting. Mereka menyebutkan lokasi ranjau sisa perang, dan bahkan membantu misi penyelamatan ketika warga tersesat di zona milisi. Tapi perang selalu punya sisi kelam.
Suatu malam, sekelompok milisi menyerang desa tempat Agus bertugas. Mereka tahu para pasukan PBB tidak boleh bertempur kecuali untuk perlindungan diri. Tapi ketika satu rumah warga dibakar dan terdengar jeritan anak-anak, Agus harus mengambil keputusan, melindungi warga, atau tetap netral? Ia tahu, jika menembak, ia bisa diadili oleh Dewan PBB. Tapi jika diam, warga akan mati. Agus menatap ke arah kobaran api, lalu berkata kepada timnya, "Kita bukan di sini untuk menonton pembantaian. Kita di sini untuk mencegahnya." Ia memimpin tim menyusup ke desa, mengevakuasi warga diam-diam lewat jalur hutan, dan hanya menembak saat benar-benar diserang. Dalam misi itu, mereka berhasil menyelamatkan 43 orang, termasuk 17 anak-anak dan seorang bayi. Setelah insiden itu, Agus sempat dipanggil ke Markas Komando Internasional untuk dimintai klarifikasi. Tapi jawabannya hanya satu. "Saya lebih takut dihukum karena diam saat manusia disiksa, daripada dihukum karena melindungi mereka." 2 bulan setelah kejadian itu, Agus mendapat penghargaan khusus dari Komite Misi PBB atas keberanian dalam penyelamatan sipil dalam batas operasi kemanusiaan. Tapi bagi Agus, medali itu tidak berarti banyak. Yang ia bawa pulang bukan penghargaan, melainkan rasa haru melihat anak-anak bisa tersenyum lagi, dan warga desa bisa tidur tanpa suara tembakan. Saat kembali ke tanah air, Agus hanya menunduk di hadapan ibunya, lalu berbisik, "Bu, dunia ini terlalu besar untuk diubah sendirian. Tapi kalau kita bisa menyelamatkan satu anak saja dari api perang, itu sudah cukup." Namun perjuangan belum usai. Di bab berikutnya, Agus akan menghadapi keputusan terbesar dalam hidupnya, melanjutkan karir militer ke posisi strategis penuh kekuasaan, atau tetap di lapangan bersama para prajurit biasa. Setelah menjalani misi perdamaian di luar negeri, Agus kembali ke Indonesia bukan sebagai prajurit biasa. Ia telah menjadi simbol, bukan hanya di mata masyarakat, tapi juga di kalangan militer. Kiprahnya yang tegas, jujur, dan penuh empati menjadikannya kandidat kuat untuk posisi strategis di pusat komando. Banyak yang menyebut namanya dalam diskusi di markas besar. Namun seperti medan tempur sebelumnya, posisi tinggi juga membawa badai yang berbeda. Di sini, bukan lagi suara tembakan yang harus dihadapi, melainkan bisikan, intrik, dan godaan kekuasaan yang sangat menggoda, sekaligus mematikan jika salah langkah. Suatu pagi, Agus dipanggil oleh Jenderal Utama Markas TNI di ruang berpendingin udara dengan dinding penuh foto-foto operasi besar. Sang jenderal langsung menyampaikan maksudnya. "Mayor Agus Subianto, berdasarkan penilaian dan track record Anda selama ini, kami mempertimbangkan Anda untuk posisi asisten operasi strategis Komando Pusat. Posisi ini berat, tapi punya pengaruh langsung ke arah kebijakan nasional." Agus tak langsung menjawab. Hatinya guncang. Ia tahu, menerima posisi itu berarti meninggalkan kehidupan lapangan. Meninggalkan para prajurit muda yang tiap hari ia latih, ia dampingi, dan ia lindungi. Ia tahu, ruangan ber-AC takkan pernah bisa menggantikan medan lumpur dan suara tangis anak-anak yang pernah ia gendong saat perang. Namun di sisi lain, posisi itu memungkinkan dia membenahi sistem dari dalam. Memperbaiki apa yang selama ini ia perjuangkan, keadilan dalam institusi, transparansi, dan kebijakan yang memihak kepada prajurit lapangan. Ia minta waktu seminggu untuk berpikir. Selama 7 hari, Agus menolak undangan makan malam, wawancara media, bahkan diskusi dengan petinggi. Ia kembali ke bara pelatihan tempat ia dulu bertugas. Ia menyamar seperti prajurit biasa, makan dengan para bintara muda, dan tidur di kasur kayu berderit. Di sana, ia mengobrol dengan seorang prajurit muda bernama Sulaiman. Wajahnya mengingatkan Agus pada dirinya di masa lalu, semangat membara, tapi dikelilingi keterbatasan. "Komandan," kata Sulaiman, "apa artinya naik pangkat kalau kita jauh dari rakyat?" Agus tak langsung menjawab. Tapi malam itu ia berdiri di depan kaca kecil di barak dan menatap bayangannya. Ia bukan lagi remaja nakal yang dulu sering tawuran. Ia bukan lagi taruna yang takut gagal. Di depannya kini berdiri seorang prajurit, pemimpin, dan anak dari seorang pahlawan yang gugur demi bangsa. "Bapak, Ibu, apa yang harus Agus pilih? Duduk di meja kebijakan, atau tetap berdiri di tengah pasukan?" Hari ke-7, Agus kembali ke markas. Jenderal sudah menunggu. Ruangan itu sunyi, menegangkan. "Sudah kau pikirkan, Mayor?" tanya sang jenderal. Agus menatap lurus, lalu menjawab. "Saya terima posisi itu,
Pak. Dengan satu syarat. Jenderal menaikkan alisnya. Syarat? Saya ingin tetap turun ke lapangan sebulan sekali. Ingin tetap merasakan tanah yang diinjak prajurit kami. Karena saya percaya, kebijakan tanpa kaki di tanah adalah kebijakan yang buta. Sejenak ruangan sunyi. Lalu sang jenderal tertawa kecil dan berdiri. Kau memang prajurit berbeda, Agus. Baiklah. Tapi siap-siap, semakin tinggi posisi, semakin besar tekanan. Bahkan dari mereka yang tak terlihat. Sebagai asisten operasi strategis, Agus mulai menjalankan serangkaian reformasi. Ia membuat sistem pelaporan keuangan digital yang lebih transparan. Menyusun ulang rotasi pasukan agar tidak ada ketimpangan antara yang di pusat dan di daerah konflik. Mengusulkan peraturan baru tentang dukungan psikologis pasca misi tempur, agar trauma prajurit bisa ditangani serius. Bahkan menginisiasi program TNI untuk desa. Prajurit ditugaskan membantu pembangunan desa terpencil saat tidak ada operasi militer. Perlahan, suara-suara sumbang mulai muncul. Ada yang menyebut Agus terlalu idealis. Ada pula yang mencoba menyabotase programnya. Tapi ia tetap berdiri. Suatu malam, ia berkata kepada ajudannya, "Kalau saya harus dipecat karena terlalu membela prajurit dan rakyat, itu harga yang pantas. Tapi kalau saya diam, maka saya bukan lagi prajurit." Meski kini duduk di posisi strategis, Agus tetap mengangkat telepon dari para prajurit muda. Ia tetap datang diam-diam ke pos pengamanan di perbatasan. Ia tetap membantu membawakan beras ke rumah-rumah prajurit berpangkat rendah. Bahkan ketika ibu seorang prajurit gugur datang ke kantornya sambil menangis dan berkata, "Anak saya meninggal tapi tak punya biaya pemakaman yang layak," Agus langsung turun tangan. Ia mengatur pemakaman dengan penghormatan militer penuh dan berdiri di sisi peti jenazah sampai upacara selesai. Semua prajurit berhak dihormati. Tak peduli pangkatnya. Agus telah memilih jalan yang berat, menjadi pemimpin tanpa melupakan tanah. Tapi perjalanan belum selesai. Di bab berikutnya, ia akan menghadapi serangan besar, bukan dari musuh luar, tapi dari serangan opini publik, media, dan fitnah politik. Sebuah ujian yang akan mengguncang reputasinya, mengancam keluarganya, dan mempertanyakan, apakah rakyat masih percaya padanya? Saat Agus berhasil membawa reformasi di tubuh TNI, publik mulai mengenal namanya lebih luas. Ia bukan hanya sekadar prajurit atau pejabat militer, tapi sosok yang dianggap sebagai simbol kejujuran dan integritas. Media menyebutnya prajurit harapan, dan masyarakat sipil mulai menaruh kepercayaan padanya. Namun seperti api yang makin besar, angin ujian pun makin kencang. Kebaikan Agus mulai mengganggu banyak pihak, mereka yang selama ini nyaman dalam sistem bobrok, para penguasa senyap yang hidup dari uang gelap pertahanan, dan bahkan politisi yang takut pengaruh Agus melebar ke ranah sipil. Dan pada titik ini, kepercayaan publik yang dulu menguatkannya, kini menjadi alat untuk menghancurkannya. Semuanya dimulai dengan satu berita kecil di media online yang tak dikenal. Dugaan korupsi dalam proyek pelatihan TNI, nama Agus Subianto muncul di laporan bayangan. Berita itu seperti api kecil. Tapi dalam hitungan jam, ratusan media lain mulai mengutipnya, menyebarkannya, dan menambah narasi baru. Tidak ada bukti yang sahih. Tidak ada dokumen resmi. Tapi publik mulai terbelah. Media sosial memanas. Kami kira dia bersih. Ternyata semua sama saja. Kalau benar dia korup, hancur sudah harapan kami. Tunggu dulu, bisa jadi ini hanya jebakan. Jangan cepat menilai. Agus menonton semuanya dalam diam. Ia tak membela diri secara terbuka. Ia tahu, saat emosi meledak-ledak, klarifikasi hanya akan tenggelam dalam keributan. Tapi diam bukan berarti menyerah. Dampaknya sampai ke rumah. Ibunya mulai sering menangis dalam diam. Foto-foto Agus yang dulu dibanggakan kini disimpan ke dalam laci. Tetangga mulai berbisik. Anak-anak kecil yang dulu menyapa kini memandang aneh. Bahkan rekan-rekan militernya mulai menjauh. Takut reputasi mereka ikut tercoreng. Salah satu rekan dekatnya, Kapten Reno, berkata lirih. "Gue percaya lu, Gus. Tapi media itu kejam. Sekali nama lu kotor, bersihinnya kayak nyuci darah di seragam putih." Agus hanya menjawab, "Kalau yang mencoreng pakai darah, ya saya hadapi. Tapi bukan dengan tangan kotor. Saya balas dengan bukti." Selama 2 minggu,
Agus membentuk tim investigasi kecil secara pribadi. Ia menelusuri sumber berita palsu, mengumpulkan data logistik yang dituduhkan padanya, dan membongkar fakta bahwa berita itu berasal dari perusahaan media bayangan yang didanai oleh kontraktor lama yang proyeknya ia batalkan. Ternyata, perusahaan itu dulu mendapat kontrak puluhan miliar untuk pelatihan fiktif. Dan saat Agus memutus kontrak dan melaporkannya, mereka menyusun balas dendam dengan menjatuhkan nama baiknya. Dengan bukti lengkap, Agus tidak mengadakan konferensi pers. Ia menyerahkan semuanya langsung ke Dewan Etik Militer, Ombudsman, dan KPK. 3 minggu kemudian, hasil investigasi resmi keluar. Tidak ditemukan pelanggaran atau keterlibatan Mayor Agus Subianto dalam proyek pelatihan yang dituduhkan. Justru ditemukan indikasi korupsi pada pihak ketiga. Media yang dulu menyerang, kini berbalik arah. Tapi Agus tidak tertawa. Ia tidak merayakan. Ia tahu, dalam dunia yang mudah memuji dan semudah itu pula membenci, pujian dan celah hanyalah dua sisi dari ketidaktetapan. Namun satu hal yang membuatnya kembali tersenyum adalah ketika ibunya akhirnya berkata, "Kamu bukan hanya bertarung untuk negara, Nak, tapi untuk menjaga nama keluarga kita, agar tetap bersih di mata langit." Pasca pemulihan nama, Agus diundang ke berbagai forum, dari kampus militer hingga seminar nasional. Tapi ia hanya mau hadir di satu tempat, sekolah dasar tempat ia dulu belajar. Di sana, ia berdiri di depan anak-anak kecil yang duduk bersila, lalu berkata, "Kalau kalian punya cita-cita jadi tentara, ingat, tugas tentara bukan hanya bertempur, tapi menjaga kepercayaan. Kepercayaan dari rakyat, dari keluarga, dan dari diri sendiri." Anak-anak itu bertepuk tangan. Tapi satu anak berdiri dan bertanya polos, "Kalau banyak yang gak percaya sama kita harus gimana, Pak?" Agus tersenyum, lalu menjawab, "Teruslah percaya sama kebenaran. Karena yang bohong, pasti panik. Tapi yang jujur, tinggal tunggu waktu buat bersinar." Namun semua ini belum puncak kisah. Karena di bab terakhir, Agus akan menghadapi pilihan terberat dalam hidupnya. Mundur dari militer demi menyelamatkan prinsip yang lebih besar, atau tetap bertahan dalam sistem yang bisa menelannya kapan saja. Pilihan ini akan menentukan, apakah dia akan dikenang hanya sebagai tentara, atau sebagai pemimpin sejati. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup sebagai prajurit, pemimpin lapangan, reformis institusi, dan simbol harapan bagi rakyat, Agus Subianto kini berdiri di ambang pilihan besar. Tetap bertahan dalam sistem militer dengan segala intrik dan keterbatasannya, atau mundur secara terhormat untuk memperjuangkan nilai-nilai di luar pagar barak. Dalam diamnya, ia merenung, apakah menjadi tentara satu-satunya cara untuk berjuang? Ataukah waktunya membentuk medan tempur baru, di antara masyarakat sipil, di dunia pendidikan, atau bahkan di jalur kebijakan yang lebih luas? Pada suatu malam, Agus duduk di beranda rumah ibunya. Mereka berbincang di bawah cahaya temaram, seperti dua sahabat lama yang saling lepas beban. "Ibu," kata Agus pelan, "jika aku berhenti jadi tentara, apa ibu akan kecewa?" Sang ibu tersenyum, lalu memegang tangannya. "Nak, bapakmu dulu mati sebagai prajurit. Tapi dia hidup sebagai manusia yang jujur. Kalau kamu bisa hidup jujur walau bukan di barak, maka kamu tetap meneruskan perjuangannya." Air mata mengalir perlahan di pipi Agus. Jawaban itu seperti membebaskannya dari belenggu keraguan yang lama. Beberapa minggu kemudian, Agus mengirimkan surat resmi pengunduran diri dari jabatannya. Ia menyampaikannya langsung kepada Panglima tertinggi dengan penuh hormat. Isinya singkat, tapi tegas. "Saya percaya, perjuangan tidak berhenti di seragam. Saya mundur dari jabatan ini, bukan karena menyerah. Tapi karena saya ingin berdiri lebih luas, untuk bangsa, untuk rakyat, dan untuk suara-suara yang tidak pernah terdengar." Berita itu meledak di media. Banyak yang kaget. Banyak pula yang sedih. Tapi lebih banyak yang merasa terinspirasi. Agus tidak memilih diam setelahnya. Ia justru mulai berkeliling Indonesia. Memberikan pelatihan kepemimpinan untuk pemuda, mendirikan lembaga pendidikan karakter, bahkan menulis buku tentang keyakinan dalam badai. Sebuah catatan perjalanannya sebagai tentara yang lebih sering bertempur dalam diam. Suatu hari, ia diundang ke Akademi Militer sebagai pembicara tamu. Para taruna berdiri memberi hormat. Tapi Agus hanya membalas dengan anggukan rendah hati. Di sana, ia menyampaikan satu pidato yang kemudian dikenang sebagai pidato perubahan.
kalian semua akan memakai seragam. Tapi jangan biarkan seragam yang mengatur hati kalian. Jadilah tentara yang takut melukai rakyat. Jadilah pemimpin yang malu mengambil apa yang bukan haknya. Karena perjuangan sejati, bukan soal siapa musuhmu, tapi siapa yang kau lindungi. Tahun berikutnya, Agus kembali ke Timor Timur, tempat ayahnya gugur, dan tempat di mana ia pertama kali membuktikan dirinya sebagai prajurit sejati. Di tanah itu, ia berdiri di hadapan makam-makam tak bernama. Ia membawa setangkai bunga dan selembar surat yang ia tulis sendiri untuk ayahnya. Pak, Agus sudah selesai bertempur. Tapi bukan berarti berhenti berjuang. Aku teruskan langkah Bapak, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau Bapak dulu mati untuk negeri ini, izinkan Agus hidup untuk menjaganya. Ia menaburkan bunga, menunduk, lalu berdiri tegak seperti saat hormat dalam upacara. Agus tak pernah mencalonkan diri dalam politik. Tak pernah mengincar kursi kekuasaan. Tapi pengaruhnya menyebar. Banyak pemuda yang mengikuti jejaknya. Banyak prajurit yang bangga pernah satu misi dengannya. Dan banyak masyarakat yang berkata, kalau saja semua pemimpin seperti Agus, negeri ini pasti lebih damai. Di penghujung hidupnya, Agus dikenal bukan karena pangkat tertinggi, tapi karena keteguhannya dalam percaya pada kebenaran, bahkan saat semua orang meragukannya. Dan di sebuah seminar kecil yang disiarkan langsung ke seluruh Indonesia, Agus mengakhiri pidato terakhirnya dengan kata-kata yang menjadi warisan moral untuk generasi berikutnya. Percaya itu bukan hanya soal Tuhan atau negara. Tapi percaya bahwa satu orang jujur, bisa menyalakan cahaya di tengah gelap. Jangan pernah remehkan satu cahaya, karena ia bisa menjadi api yang mengubah sejarah. Believe, The Ultimate Battle bukan hanya kisah tentang seorang tentara yang bertempur di medan perang. Ini adalah cerita tentang anak manusia yang tumbuh dari luka, bangkit dari keraguan, dan terus melangkah dengan satu keyakinan. Bahwa kejujuran, keberanian, dan cinta pada tanah air adalah senjata yang tak pernah habis meski tubuh menua. Agus Subianto mengajarkan kita bahwa pertempuran sejati bukan soal peluru, tapi soal memilih untuk tetap percaya, bahkan saat dunia meragukanmu. Dan mungkin, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Dari kisah panjang perjalanan hidup Agus Subianto, kita belajar bahwa tidak ada kemenangan sejati tanpa luka, air mata, dan pengorbanan. Bahwa menjadi pahlawan bukan soal pangkat tinggi atau popularitas, melainkan tentang keberanian menjaga integritas ketika tidak ada yang melihat, dan keteguhan hati untuk tetap berdiri saat semua mencoba menjatuhkan. Agus adalah cermin dari realitas, seseorang yang berasal dari latar belakang sulit, tanpa ayah, dan berada di lingkungan yang keras, namun memilih untuk bangkit, bukan dengan dendam, tapi dengan disiplin, keberanian, dan keyakinan. Dari medan tempur yang basah oleh hujan dan darah, hingga ruang-ruang sunyi tempat ia melawan sistem yang korup, Agus telah mengajarkan kepada kita bahwa percaya pada kebenaran adalah bentuk keberanian tertinggi. Dan mempertahankan kebaikan, bahkan dalam kesepian, adalah bentuk perjuangan paling mulia. Film Believe, The Ultimate Battle bukan sekadar tontonan, tapi pengingat. Pengingat bahwa kita semua punya medan perang masing-masing dalam hidup ini. Entah itu melawan kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, atau bahkan keraguan dalam diri sendiri. Karena itu, jangan lewatkan film ini. Tonton langsung di bioskop mulai 24 Juli 2025. Dukung karya anak bangsa yang penuh makna, aksi, dan semangat perjuangan. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu. Jika kamu percaya bahwa Indonesia butuh lebih banyak sosok seperti Agus Subianto. Dan kalau kamu ingin terus mendapatkan kisah-kisah inspiratif penuh semangat perjuangan seperti ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di channel ini, Dunia Wisata. Bantu channel ini terus berkembang agar kami bisa terus menghadirkan narasi-narasi luar biasa lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya. Salam hormat untuk para pejuang kehidupan, dimanapun kalian berada.